Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak SD Muhammadiyah Komplek Gresik, marilah pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat bertemu kembali pada pelajaran Al-Islam kelas 4. Karena masih bulan Syawal anak-anak, Pak Solikin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, ya, dan lain sebagainya, ibadah yang lain mudah-mudahan diterima oleh Allah, dan kita diberi kesempatan oleh Allah puasa tahun depan, yaitu tahun 1443 Hijriah. Untuk memulai pelajaran ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong anak-anak nanti dilihat kitab kalian Al-Islam kelas 4 pada halaman 223 sampai halaman 235, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam dan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, mari kita lanjutkan, yaitu tentang kisah Nabi Yunus dan kisah Nabi Zakaria. Nah, hari ini kita meneladani Nabi Yunus alaihissalam dan Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, di kitab kalian nanti sampai lihat di Al-Islam kelas 4 pada halaman 223 sampai halaman 235. Ya, nanti sampai lihat di situ akan kelihatan ya. Ya, nanti sampai lihat. Nah, sekarang kita pelajari kisah yang pertama adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Anak sekalian, Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Wihana yang mendiami negeri mustahil. Nama lengkap Nabi Yunus ialah Yunus bin Matta dari keturunan Binyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yunus diangkat sebagai nabi dan rasul usia yaitu 33 tahun. Nah, Nabi Yunus disebut dengan Zunnun atau Yunan. Artinya yang pernah ditelan ikan, karena mun artinya ikan. Nah, Nabi Yunus ini anak-anak, tentu anak-anak sudah mendengar bahwa Nabi yang pernah ditelan ikan. Nah, sekarang yang kedua, kisah Nabi Zakaria. Saya singkat saja, nanti sampai bisa melihat di kitab kalian ya. Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nah, ini sampean tentu kenal di dalam berita di YouTube dan sebagainya saat-saat ini Israel dan Palestina. Nah, selanjutnya Nabi Zakaria dan istrinya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak dikaruniai seorang anak atau putra, hingga mereka pada usia tua akhirnya mendapatkan seorang keturunan. Usia berapa ketika itu? Nabi Zakaria usia 90 tahun.
beliau diberi kabar malaikat kalau istrinya akan segera mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Maka Nabi Zakaria mohon petunjuk kepada Allah, dan petunjuknya adalah Nabi Zakaria bisu selama 3 hari. Nabi Zakaria sebelum punya anak diberi amanah mengasuh dan mendidik Maryam, keponakannya. Maryam adalah anak dari Imron, namun Maryam lahir dalam keadaan yatim. Nabi Zakaria mengasuh Maryam. Maryam ditempatkan di tempat khusus beribadah, disebut mihrab. Pada suatu hari ketika Nabi Zakaria menemui Maryam, beliau tercengang karena dia di mihrab tempat tinggal Maryam banyak buah-buahan musiman dingin, padahal saat-saat itu musim panas. Ketika Nabi Zakaria bertanya, maka Maryam menjawab, makan itu dari sisi Allah, yang merupakan tanda bahwa Nabi Zakaria alaihissalam anak-anak akan mendapatkan keturunan adalah meskipun beliau sehat, tetapi tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Anak-anak, inilah yang dapat kami sampaikan. Nanti anak-anak ada tugas latihan soal, tidak usah dikumpulkan. Latihan soal ini hanya untuk mengevaluasi, tidak usah dikumpulkan. Karena apa? Karena sesuai dengan aturan yang diberikan oleh sekolah, maka tugas yang diberikan pada hari ini tidak usah dikirimkan kepada guru yang mengajar. Tolong ditulis soal ini di buku tulis tanpa dikumpulkan atau tanpa dikirim kepada guru yang mengajar. Atas perhatiannya, karena ini mau ujian akhir semester, maka anak-anak jangan lupa di rumah masa pandemi tetap belajar, diatur waktunya sehingga anak-anak tidak akan ketinggalan pelajaran. Atas perhatiannya, terima kasih. Marilah anak-anak, pelajaran ini kita akhiri dengan doa khawatir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.